Saya menikah di usia 23 tahun yang saya rasa sebenarnya untuk wanita nggak bisa dibilang muda, terlalu muda ya. Sebenarnya udah cukup lah gitu. Jadi saya berkenalan dengan seseorang pria, jadi suami saya, dengan jangka waktu yang relatif singkat, jadi nggak makan waktu pacaran. Kita dalam kehidupan sehari-hari saling mengenal dengan tetangga memang perlu. Kalaupun Anda bukan tipe wanita yang senang bergaul dengan tetangga, paling tidak Anda harus kenal dan tahu nama tetangga Anda. Namun, kalau tetangga justru merusak kebahagiaan rumah tangga kita, apa masih bisa disebut sebagai tetangga yang baik? Entahlah. Tapi yang jelas hal ini menimpa seorang mantan model yang sekarang memimpin Bagus Indonesia Dancers, yaitu Mbak Ratna Dumilah. Suaminya selingkuh dengan tetangga, bahkan sampai menikahinya. Lalu bagaimana dengan reaksi Mbak Ratna? Kita simak bersama-sama penuturannya dalam True Story. Ratna Dumilah, mantan model terkenal ini memang sudah cerai. Dulu ia menikah di usia muda dengan calon suami yang berusia sama 23 tahun. Karena merasa cocok, mereka pun tidak ragu memutuskan untuk menikah. Saya Ratna Dumilah. Sampai hari ini mungkin orang lebih mengenal saya sebagai empunya daripada Bagus Indonesia. Setelah kelahiran anak pertama, Ratna dan suami pindah dari rumah orang tua Ratna. Namun perceraiannya membuat Ratna pindah lagi ke rumah orang tuanya. Perceraian, mengapa bisa terjadi? Saya menikah di usia 23 tahun yang saya rasa sebenarnya untuk wanita nggak bisa dibilang muda, terlalu muda ya. Sebenarnya udah cukup lah gitu. Jadi saya berkenalan dengan seseorang pria, jadi suami saya, dengan jangka waktu yang relatif singkat, jadi nggak makan waktu pacaran yang bertahun-tahun, tapi hanya kurang lebih 1 tahun. Kemudian kita ngerasa ada satu kecocokan, kemudian setahun kemudian kita memutuskan untuk menikah. Waktu pertama kawin itu tinggal di rumah orang tua, karena ya maklum lah, namanya juga orang baru kawin kan, duitnya masih pas-pasan, belum bisa beli rumah, rezeki belum ada gitu. Nah setelah anak saya lahir yang pertama, baru kita punya rumah, baru kita pindah ke rumah sendiri. Pada saat kita menikah itu umur kita sama-sama muda, egonya sama-sama tinggi, sama-sama nggak mau ngalah gitu. Awal mulanya itu gitu, sehingga dalam perkawinan sering ada yang nggak cocok, jadi berantem gitu. Terus kemudian mungkin juga begitu kita ada masalah, mungkin kita jadi mencari teman untuk curhat. Nah awal mulanya kayaknya bermula dari begitu. Sampai terus akhirnya ya otomatis dari keributan pertama atau ketidakcocokan pertama, sampai akhirnya timbul atau masuk di dalam lingkungan itu yang namanya orang ketiga. Dan begitu datang orang ketiga ya hancur semuanya. Wanita, percaya atau tidak, orang ketiga itu ternyata adalah sahabat Ratna sendiri. Anehnya, justru di lingkungan rumah mereka, muncul gosip bahwa suami Ratna akan menikahi tetangga yang notabene adalah sahabat Ratna. Kecolongannya itu, yang nyolong itu juga nggak jauh-jauh dari rumah, dalam arti kata dia itu masih tetangga, masih sahabat gitu. Kalau dibilang kecolongan, saya juga nggak tahu kecolongannya di mana, karena selama ini juga kita bergaul yang namanya sama sahabat, sama tetangga, ya kita nggak pernah berpikiran yang jelek ya tentang tetangga atau sahabat itu. Sampai satu hari, ya mungkin itu dikala kita sedang konflik gitu kan, lagi konflik,
Nah, karena adanya teman dekat ini, nah teman dekat ini mungkin pada saat itu akhirnya menjadi dewa penolong atau dewa penyelamat yang akhirnya jadi keterusan. Kalau saya dengan si orang ketiga ini cukup dekat dalam arti kata pertama sebagai tetangga karena rumahnya depan-depanan. Terus kedua juga adiknya si perempuan ini dulunya juga sahabat saya waktu masih model. Jadi saya pun kenal dengan keluarga dia gitu. Jadi emang sebenarnya dekat banget. Dan kedekatannya itu juga yang seperti kalau kita weekend kita bisa pergi berempat atau mungkin pagi-pagi hari kita bisa jalan-jalan ke mall berdua atau mungkin juga segitu dekatnya sampai mungkin istilahnya yang di depan garam habis pembantunya bisa nyebrang ke sini, Bu, garam saya habis, Ibu lupa beli, minta ya, kata ya ambil. Dan sampai akhirnya setelah ketahuan suami saya ada hubungan dengan istrinya itu yang tolol, kalau kita dalam artian katanya saya bilang tolol, itu adalah saya dan si suami yang di depan. Jadi satu hari gitu suami saya lagi pergi, yang di sana istrinya juga lagi pergi. Terus kita ngobrol, kita lihat-lihatan dari pintu. Terus kita ngobrol di teras gitu, kita bengong. Kita bengongnya dalam arti kata kita ngebahas satu gosip. Jadi ternyata di luar rumah kita tuh ada satu gosip beredar, di mana gosip itu beredarnya adalah suami saya pacaran dan mau kawin sama istri dia gitu. Terus kita bingung gitu, ih kapan pacarannya? Kok bisa ya gitu. Jadi begitu akhirnya ya pokoknya yang saya pikirin, saya harus ngelahirin anak yang ketiga dulu. Terus jadi saya udah hamil tua, saya balik ke rumah orang tua saya di sini sampai anak saya lahir. Dan setelah anak saya lahir baru proses perceraian. Ketika muncul gosip itu, ternyata Ratna sedang hamil anak ketiga. Namun Ratna memutuskan untuk tegar dan memproses perceraian setelah melahirkan saja. Setelah itu baru Ratna berani memutuskan untuk segera cerai dari suaminya. Hanya perlu waktu 1 bulan, Ratna bisa pulih dari sakit karena dikhianati. Jadi yang memberi motivasi itu adalah sepasang suami istri, om dan tante. Justru bukan om dan tante saya, tapi justru om dan tante mantan suami. Gitu. Jadi yang setelah lagi gejolak itu mereka datang kemari berdua dan mereka yang menasehati saya, jangan. Kalau perlu malah di mana ada mereka, kamu dengan tenang aja. Datang kalau perlu ada di depannya dia tanpa ada masalah. Gitu loh. Saya sebagai ibu, di samping saya merasa sedih, tapi saya tetap tidak memperlihatkan bahwa saya itu sedih. Saya berusaha sekali agar supaya mentalnya dia itu tidak turun drastis. Ya kalau bapak sama ibu ya sama. Untuk apa lo? Ya udahlah, ya udah. Ya sekarang kita melihat ke depan dan kita coba belajar dari kesalahan yang sudah gitu loh. Karena kan kita harus ingat bahwa di belakang saya itu ada anak-anak saya yang masih perlu pendidikan, ya kan? Jalannya masih panjang gitu loh. Jadi mending kita mikir ke sana daripada kita mikir ke diri kita sendiri gitu, sakit hati kita gitu. Ya akhirnya ya udah. Bagi saya tuh selalu sampai hari ini pun semua masalah, semua musibah, segala hal saya selalu berprinsip apa yang datang ke kehidupan saya, ke depan saya itu tidak mungkin datang dengan begitu saja. Ya, kita hidup tuh kan ada sutradaranya di atas. Dan saya yakin banget semua cobaan, semua musibah, semua kesenangan apapun itu ada yang ngatur dan tidak mungkin dia memberikan saya begitu saja tanpa sebab. Wanita, kalau kita bicara soal hubungan suami istri, kadang-kadang memang terasa risih. Tapi saya rasa itu adalah satu hal yang alami dan manusiawi.
Apalagi suami istri itu kan terikat dalam satu pernikahan yang artinya komitmen seumur hidup. Namun bayangkan, di tengah-tengah perjalanan pernikahan, tiba-tiba Anda dilanda kebosanan karena tidak adanya variasi dalam hubungan intim. Nah, untuk itu, To The Point kali ini akan membahas apa hubungan kepuasan wanita dengan ukuran alat vital pria. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu apa kata teman-teman saya. Saya pikir semuanya kembali kepada perasaannya. Jadi ukuran itu tidak menjadi satu jaminan bahwasanya dia bisa memberikan kita wanita itu kepuasan. Kalau saya tuh lebih bergairah tuh, dia ciumannya asik apa enggak. Cara dia membelah itu buat saya cocok apa enggak. Itu yang lebih berkesan ya. Sesuatu yang kecil sepele tapi emang penting buat hidup ya. Sejauh ini sudah percaya, sudah bersyukur dengan apa yang pribadi saya punya, demikian yang pasangan saya punya. Panjang kecil itu relatif, tingkat kepasangan segala macam. Yang ideal ya gimana ya, ideal yang kayak saya punya. Yeah.